Halo para anak cucu kesayangan Bude Yanti yang sangat hobi mengoleksi Tobrut. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini sudah memasuki lubang cacing kecil, lalu begitu masuk keadaan di sekitar tidak lagi gelap gulita, namun warnanya berubah menjadi berwarna merah tua, dan hal ini pada akhirnya segera membuat semua orang bisa merasakan sedikit tertekan. Pada saat ini mereka tidak mengandalkan kecepatan untuk menang karena di sini ada labirin yang sangat besar, meskipun jalur mereka lurus ke depan tetapi jika rutenya salah mereka tetap akan kembali ke titik awal. Pertama-tama mereka harus keluar dari labirin dan lubang cacing ini, dan yang kedua mereka harus memiliki kartu energi, karena jika mereka tidak memegang kartu energi meskipun mereka dapat pergi ke bintang Hongmeng, maka mereka tetap saja tidak akan dapat berpartisipasi dalam turnamen 10.000 alam. Dauntless Art atau Fearless Art pada saat ini menggantung di ruang yang tidak diketahui. Pada saat ini juga banyak bahtera yang masuk namun pada akhirnya mereka semua segera menghilang dengan arah yang berbeda. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini seberkas cahaya segera terbang ke Fearless Art. Xiaoyan segera meraih sinar cahaya tersebut dan sebuah tablet batu giok tiba-tiba muncul di tangan Xiaoyan. Batu giok ini bertuliskan tulisan 50 yang berada di atasnya. Ding Yue pun melihat kartu energi di tangan Xiaoyan dan mulai menjelaskan secara perlahan. Ding Yue berkata bahwa ini adalah kartu energi. Berapa banyak jumlah energi yang bisa mereka peroleh, mereka akan mendapatkan penghargaan energi di bintang Hongmeng. Kartu energi ini sangat efektif dalam meningkatkan kekuatan dari setiap orang. Semakin banyak kartu energi maka semakin baik efeknya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan bergumam sepertinya ini adalah kompetisi energi. Ding Yue pun mengangguk dan berkata bahwa di lubang cacing labirin ini selama masih ada sumber kehampaan Xiaoyan bisa bertarung dalam ketiadaan. Oleh karena itu pada saat ini pertempuran benar-benar bisa terjadi kapan saja, terlebih lagi dengan efek dari kabut pasti akan ada serangan diam-diam dari orang-orang yang bersembunyi. Oleh karena itu pada saat ini mereka benar-benar harus semakin berhati-hati. Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan pada saat yang bersamaan Xia Zhenghui tiba-tiba berdiri. Pada saat ini di sekitar Fearless Art banyak sosok muncul satu demi satu. Pada akhirnya ada sekitar 20 orang yang segera mengepung kelompok Xiaoyan dan yang lainnya. Tatapan Xiaoyan menyapu mereka dan semua mengenakan jubah serta topeng hitam. Sebuah suara seketika terdengar dari sosok yang memimpin agar mereka menyerahkan energi milik mereka. Serahkan pil origin abadi juga jika mereka pada saat ini ingin selamat. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan menoleh ke arah timnya. Xiaoyan segera berkata sepertinya mereka telah diperlakukan seperti agar-agar yang lembek. Tampak pada saat ini mereka harus membuktikan kekuatan mereka. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini semua orang juga pada akhirnya bersemangat. Sementara itu di sisi lain pemimpin dari kelompok ini segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Pertempuran pada akhirnya segera terjadi di antara kedua belah pihak. Namun pada akhirnya dalam waktu yang sangat singkat kelompok Xiaoyan berhasil menghabisi mereka. Namun pada saat yang bersamaan di dalam kabut pada saat ini ada sebuah bahtera yang benar-benar hitam yang terungkap. Di atas bahtera tersebut berdiri sesosok tubuh yang memandang ke arah orang-orang yang kalah dari kejauhan. Rupanya kelompok yang baru saja sampai adalah komplotan yang bergabung dengan kelompok yang menyerang Xiaoyan pada saat ini. Pemimpin mereka pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa dirinya benar-benar meminta maaf. Ini adalah sebuah kesalahpahaman oleh karena itu dirinya berharap saudara memaafkan mereka. Mendengar hal tersebut Xiaoyan tersenyum dan pada saat ini tidak menanggapi perkataan pria tersebut. Xiaoyan segera bertanya berapa banyakkah energi yang dirinya miliki untuk menembus kelompoknya. Mendengar hal tersebut pria itu pun segera berkata bahwa Xiaoyan hanyalah Dosian bintang 2. Xiaoyan mungkin dianggap arogan di dunianya tetapi di sini Xiaoyan tidak memiliki modal untuk menjadi sombong. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun segera tersenyum dan berkata bahwa si pria juga seorang bintang 2. Tetapi mengapa si pria pada saat ini begitu sombong sementara Xiaoyan tidak boleh sombong?
Setelah selesai berbicara, sosok Xiao Yan pada saat ini segera bergegas keluar dan menyerang sosok yang berada di bahtera. Sosok yang bernama Ying Feng pada saat ini juga sedikit berubah. Pada akhirnya dirinya memerintahkan puluhan sosok yang berada di bahtera gelap untuk bergegas menyerang ke arah kelompok Xiao Yan. Pertempuran pada saat ini kembali terjadi dengan kedua dosian bintang 2 yang saling berhadapan. Tim Fearless juga pada saat ini ikut dalam pertempuran berhadapan dengan kelompok dari Bahtera Hitam, pada saat ini mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan untuk menyerang Ying Feng. Melihat serangan Xiao Yan ini, Ying Feng meledek jika hanya seperti itu Xiao Yan tidak akan bisa mengalahkannya. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan bertanya apakah benar seperti itu. Pada akhirnya kekuatan ledakan yang tiba-tiba segera meledak di atas pedang kuno di surgawi. Benturan pada akhirnya segera terjadi dengan kedua serangan yang benar-benar berbenturan. Ying Feng merasakan sakit di lengannya dan arus yang kuat pada saat ini segera disalurkan ke tubuhnya melalui pedang hitam. Tubuhnya pada saat ini tiba-tiba lumpuh dan tidak bisa bergerak. Pedang hitam di tangannya langsung terpental oleh pedang gunung api surgawi di tangan Xiao Yan. Ying Feng pun segera menstabilkan sosoknya yang pada saat ini melesat mundur, tetapi kelumpuhan busur listrik yang dilesatkan oleh Xiao Yan pada saat ini menyebabkan tubuh Ying Feng benar-benar stagnan. Pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini melesat dengan tinju yang terjatuh ke dada Ying Feng tanpa ragu-ragu. Gerakan Xiao Yan ini bersih dan rapi dan tubuh Ying Feng benar-benar dihantam. Ying Feng pada akhirnya melesat mundur dengan seteguk darah yang dimuncratkan dari mulutnya. Tubuhnya tiba-tiba jatuh ke atas bahtera, tapi dirinya pada saat ini segera menstabilkan tubuhnya. Namun pada akhirnya sosok Xiao Yan pada saat ini benar-benar sudah berada di hadapannya dengan tinju yang siap untuk dilesatkan. Ying Feng pada saat ini menyadari bahwa dirinya benar-benar akan mati jika dirinya bertempur dengan Xiao Yan. Pada akhirnya dirinya segera berteriak kepada Xiao Yan bahwa dirinya ingin meminta belas kasihan dari saudara Xiao Yan. Dirinya akan memberikan kartu energinya jika Xiao Yan menyelamatkan hidupnya. Ying Feng buru-buru mengeluarkan kartu energinya untuk melindungi tubuhnya, sementara Xiao Yan pada saat ini seketika berhenti. Xiao Yan pun segera mengeluarkan kartu energi dan pada saat ini nilainya segera berubah dari 50 menjadi 100. Xiao Yan dengan dingin berkata hanya 50 energi saja tidak akan bisa menyelamatkan hidup dari Ying Feng. Ying Feng pun memandang ke arah Xiao Yan dan menyadari bahwa dirinya pada saat ini benar-benar terluka. Bawahannya juga pada saat ini dikelilingi oleh tim Xiao Yan dan benar-benar tidak bisa melawan. Situasinya tampaknya benar-benar sangat buruk dan jika pertarungan ini terus berlanjut Xiao Yan pasti akan membunuhnya, begitu juga dengan seluruh anggotanya. Pada akhirnya dirinya mau tidak mau segera mengeluarkan kartu energi lagi di tangannya. Kartu energi ini memiliki nilai 100 di atasnya dan pada saat yang sama nilai kartu energi di tangan Xiao Yan berubah menjadi 200. Mata Xiao Yan pada saat ini masih menatap ke arah Ying Feng, sementara Ying Feng pada saat ini menjadi pucat. Sementara itu Ying Feng pada saat ini berkata bahwa dirinya benar-benar telah memberikan semuanya kepada Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini bersikap acuh tak acuh dan segera bertanya kepada Ying Feng apakah dirinya memiliki rute untuk menuju lubang cacing labirin ini. Ying Feng pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya telah menghabiskan 50 energi untuk mendapatkan ini. Ying Feng pun segera mengeluarkan peta jalan tanpa penundaan lagi. Xiao Yan segera mengambil rute peta dan melihatnya sebelum akhirnya memandang ke arah Ying Feng dengan jijik. Xiao Yan melihat rute peta yang berantakan dan seperti digambar oleh seorang anak kecil. Xiao Yan yang segera bertanya kepada Ying Feng apakah pada saat ini dirinya benar-benar bercanda kepada Xiao Yan. Ying Feng dengan penuh ketakutan segera berkata bahwa itu memang benar. Lubang cacing labirin ini bisa berubah kapan saja dan perubahan seperti ini tidak dapat dikendalikan. Xiao Yan pun mendengus dingin dan memerintahkan Ying Feng untuk segera pergi. Xiao Yan pun segera kembali ke Fearless Art, sementara Ying Feng pada saat ini segera mengajak kelompoknya untuk bergegas pergi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tertawa dan berkata sepertinya ada banyak tim di lubang cacing berkabut ini.
Tetapi itulah yang Xiao Yan inginkan pada saat ini. Persoalan siapa yang akan merebut dan direbut masih belum bisa dipastikan. Sementara itu Ding Yue pada saat ini dengan ragu berkata jika Xiao Yan tidak bisa keluar dari labirin lubang cacing ini, tidak peduli berapa banyak energi yang Xiao Yan miliki itu tidak akan berguna. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata kepada Ding Yue agar Ding Yue saat ini jangan khawatir. Xiao Yan pun segera menyerahkan peta yang baru saja diperoleh dari Ying Feng. Xiao Yan yang berkata agar Ding Yue memperhatikan lebih detail mengenai peta tersebut. Ding Yue pun segera mengambil peta dan sedikit terkejut dan pada saat ini segera memperhatikan peta tersebut. Ding Yue pada akhirnya tanpa sadar bergumam sepertinya ini adalah peta jalan. Ding Yue pun segera memperhatikan dan mempelajari peta yang diserahkan oleh Xiao Yan. Tidak lama setelah itu Ding Yue pun segera berkata sepertinya selain Bahtera yang berpartisipasi dalam lubang cacing labirin ini, Bintang Hong Mang juga menyiapkan rintangan dan rintangan ini sepertinya harus dilewati sebelum mencapai Bintang Hong Mang. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan menyadari apa yang dikatakan oleh Ding Yue memang benar. Pada akhirnya pada saat ini kelompok Xiao Yan segera melanjutkan perjalanan dengan dipimpin oleh Ding Yue yang memperhatikan peta. Sementara itu di sisi lain pada saat ini di sebuah bahtera ada beberapa orang yang sedang memantau. Salah seorang bawahan segera berkata kepada pemimpin mereka bahwa sepertinya ada bahtera lain yang telah tiba. Pemimpin tersebut segera berkata apakah itu terlihat seperti bahtera keluarga besar? Bawahan tersebut pun segera berkata oh dirinya belum pernah melihat bahtera ini sebelumnya. Oleh karena itu pada saat ini dirinya benar-benar masih belum bisa mengetahui kekuatannya. Menanggapi hal tersebut pemimpin dari pasukan ini segera berkata bahwa mereka sudah memiliki 250 poin kartu energi. Jika mereka memiliki 300 poin maka itu akan cukup untuk pencerahan menerobos bintang 2 Dosian. Dengan begitu maka dirinya akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke Dosian bintang 3. Pria itu pun seketika tertawa dan memerintahkan anak buahnya untuk segera melesat dengan kecepatan tercepat. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini sedang duduk di atas kapal dengan mata terpejam. Xiao Yan sedang memikirkan sesuatu hingga pada saat yang bersamaan puluhan sosok bergegas entah dari mana dan pemimpin mereka memerintahkan untuk membunuh kelompok Xiao Yan. Di labirin lubang cacing ini adalah sesuatu yang sangat mungkin untuk pergi dari bahtera dan bertarung. Tanpa bahtera mereka benar-benar sangat mudah untuk bersembunyi di dalam kabut. Belasan sosok pada saat ini bergegas menuju kelompok Xiao Yan dan mengepung Xiao Yan yang sedang duduk bersila. Pemimpin mereka pada saat ini segera memerintahkan kelompok Xiao Yan untuk menyerahkan kartu energi mereka untuk selamat. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tidak terburu-buru dan bahkan matanya masih terpejam. Xiao Yan segera mengelurkan tangannya dan mengeluarkan kartu energi dari sakunya. Di kartu energi Xiao Yan pada saat ini 350 titik energi bersinar dengan mengesankan. Xiao Yan pada akhirnya dengan dingin berkata bahwa mereka adalah kelompok orang ketiga yang Xiao Yan temui. Dua kelompok sebelumnya tidak mampu menampilkan taring mereka di hadapan Xiao Yan dan tidak memiliki beberapa keterampilan. Menanggapi hal tersebut pria berbaju besi dengan suara dalam berteriak kepada Xiao Yan. Dirinya berteriak hanya seorang Dosian bintang 2 benar-benar berani berkata seperti itu. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan perlahan membuka matanya. Melihat tatapan Xiao Yan ini pada akhirnya pria berbaju besi pun seketika gemetar dengan bulu kuduk yang merinding. Tanpa alasan yang jelas pada saat ini si pria pun memerintahkan semua orang untuk segera mundur. Sementara itu melihat semua orang yang pada saat ini bergegas pergi Xiao Yan berkata agar mereka pada saat ini jangan pergi terlebih dahulu. Apakah mereka benar-benar ingin pergi sebelum meninggalkan apapun kepada Xiao Yan? Mendengar perkataan Xiao Yan ini pria berbaju besi pun seketika berdebar kencang di dalam hatinya. Rupanya si pria yang memimpin pasukan ini berada di tahap awal Dosian bintang 2. Sebelumnya dirinya benar-benar ditipu karena Xiao Yan telah menekan aura Dosian tahap menengah bintang 2 miliknya. Namun pada akhirnya dirinya pada saat ini benar-benar tidak bisa melarikan diri.
Pria berbaju besi itu pun memasang ekspresi jelek di wajahnya ketika menoleh ke arah Xiao Yan. Sosoknya segera bertanya apa yang diinginkan oleh kelompok Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata apapun yang si pria pikirkan maka Xiao Yan akan melakukan hal tersebut. Pria berbaju besi pun seketika menyadari bahwa situasinya pada saat ini benar-benar menjadi semakin buruk. Pada akhirnya pria itu segera menawarkan harga kepada Xiao Yan 100 energi dan dirinya akan segera pergi. Xiao Yan pun tertawa dan berkata bahwa orang terakhir telah mengeluarkan 150 energi. Bukankah 100 energi ini benar-benar jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan harga sebelumnya? Mendengar hal tersebut si pria pada saat ini benar-benar menggertakkan giginya. Pada akhirnya ratusan poin di tangan si pria berlapis baja segera dikeluarkan, tetapi pada saat ini dirinya benar-benar ragu-ragu untuk menyerahkannya kepada Xiao Yan. Melihat si pria yang enggan, Xiao Yan pada saat ini berkata bahwa dirinya tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Setelah Xiao Yan selesai berbicara pada saat ini si pria melihat dua bahtera yang muncul di belakang bahtera Fearless. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata sekarang si pria hanya memiliki dua pilihan, dirinya dapat bertempur sampai mati dengan energi yang tentu saja akan menghilang dari tangannya, sementara itu si pria bisa memilih pilihan kedua dengan menyerahkan kartu energinya dan bergabung dengan tim Xiao Yan. Setelah semuanya selesai maka kartu energi yang dirinya dapatkan akan dibagikan sesuai dengan pekerjaannya. Pria berbaju besi itu pun memandang ke arah Xiao Yan dengan serius dan bertanya bisakah dirinya mempercayainya. Xiao Yan segera berkata bahwa dirinya tidak memiliki pilihan pada saat ini, karena Xiao Yan telah mengatakannya. Tentu saja Xiao Yan juga tidak akan mengingkari perkataannya. Mendengar hal tersebut si pria pun sedikit tertarik dan lanjut bertanya kepada Xiao Yan. Dirinya bertanya siapa kata target yang pada saat ini akan dikejar oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa dirinya telah mendapatkan kabar, konon ada grup bernama Dinasti Kemarahan Perang yang tidak jauh dari keberadaan mereka. Kelompok ini khusus mencegat dan membunuh bahtera yang berkeliaran sendirian. Mendengar hal tersebut ekspresi pria berbaju besi pada saat ini sedikit berubah. Pria berbaju besi itu pun menggelengkan kepalanya setelah mendengar nama Dinasti Kemarahan Perang. Dirinya pada akhirnya lanjut berkata bahwa dirinya bisa menyerahkan kartu energi miliknya, tetapi setelah itu dirinya tidak akan ikut serta dalam permasalahan ini. Si pria pun segera menyerahkan 200 titik energi kepada Xiao Yan dan menatap dalam-dalam. Si pria pun lanjut berkata tentu saja Xiao Yan memiliki beberapa keterampilan, tetapi jika Xiao Yan berhadapan dengan Dinasti Kemarahan Perang itu tidak akan mungkin. Terlebih lagi kelompok Dinasti Kemarahan Perang sudah terlalu lama berada di labirin lubang cacing ini, pondasinya benar-benar bukanlah sesuatu yang bisa digoyang oleh untuk Xiao Yan. Setelah selesai berbicara si pria pun segera melambaikan tangannya dan pada saat ini segera membawa kelompoknya pergi. Pada akhirnya kelompok si pria pun segera menghilang di telan kegelapan meninggalkan kelompok Xiao Yan sendirian. Sementara itu pada saat ini di belakang Xiao Yan juga ada dua wajah aneh dan kedua orang ini adalah lawan Xiao Yan yang telah dikalahkan Xiao Yan sebelumnya. Mereka pada akhirnya juga ditarik ke dalam kelompok Xiao Yan untuk membentuk sebuah tim. Lebih aman bagi mereka di dalam kabut ini dengan membentuk tim dengan banyak orang. Pada akhirnya mereka dapat mengalahkan lebih banyak tim dan dengan demikian itu berarti lebih banyak kartu energi. Pada akhirnya seorang pria yang berada di belakang Xiao Yan yang bernama Duke segera mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa pemimpin dari Dinasti Kemarahan Perang dikatakan telah diberdayakan oleh energi sepanjang tahun. Kekuatannya telah meningkat ke tahap menengah dari Dosian Bintang 3. Selain itu ada lebih dari 100 orang anak buah yang dimilikinya. Dengan begitu maka resiko dari pertempuran ini agak cukup tinggi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun menoleh ke arah sosok Duke yang merupakan puncak Dosian Bintang 1. Sementara itu pria lain yang bernama Yuan Chang juga pada saat ini segera berbicara. Dirinya berkata apa yang dikatakan oleh Duke itu memang benar. Tenaga yang pada saat ini berada di kelompok mereka hanya sekitar 30 orang. Jika mereka ingin melawan kelompok Dinasti Kemarahan Perang kemungkinan kemenangannya terlalu kecil.
Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya tetapi Xiao Yan tidak membalas perkataan mereka. Xiao Yan pada saat ini segera bertanya bahwa dirinya ingin tahu berapa banyak energi yang dimiliki oleh dinasti kemarahan perang. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun segera mengeluarkan 500 poin kartu energi miliknya. Baik Duke maupun Yuan Chang pada saat ini tampak iri di mata mereka melihat 500 poin. Jumlah tersebut benar-benar merupakan hal yang banyak bagi mereka untuk dibagi dua. Duke pada akhirnya segera pulih dan berkata bahwa dirinya telah mendengar mereka memiliki ribuan titik energi di tangan mereka. Dibutuhkan 300 poin untuk pencerahan Dosian Bintang 2. Konon pemimpin dari dinasti kemarahan perang terakhir kali mendapat pencerahan Bintang 3. Oleh karena itu dirinya membutuhkan 600 titik energi dan kali ini dirinya telah menerobos ke Bintang 3. Oleh karena itu secara alami dirinya akan bisa menjarah lebih banyak titik energi pada saat ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan kembali menganggukkan kepalanya dan sedikit merenung. Setelah itu Xiao Yan lanjut berkata bahwa itu hanyalah Dosian Bintang 3 dan seharusnya bisa dibunuh. Memikirkan hal ini mata Xiao Yan pun bersinar terang seolah-olah Xiao Yan sedang memikirkan sesuatu. Pada akhirnya Xiao Yan lanjut berkata bahwa mereka memiliki lebih dari 30 orang di sini. Xiao Yan pada saat ini memiliki rencana dan tentu saja resikonya juga besar. Namun untuk menjadi pemenang bukankah tidak ada jalan yang mudah untuk ditempuh? Mendengar hal tersebut Duke dan Yuan Chang memandang ke arah Xiao Yan pada saat yang bersamaan dan bertanya strategi apakah itu? Xiao Yan pada akhirnya menjelaskan strateginya dan berkata bahwa mereka harus menjebak 100 orang lainnya. Setelah itu maka Xiao Yan akan bisa bertarung melawan pemimpin dinasti kemarahan perang sendirian. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini Duke pada saat ini benar-benar tertegun. Yuan Chang juga pada saat ini mengerutkan kening dan berkata dengan kekuatan mereka pada saat ini akan sangat sulit dan hampir mustahil untuk menjebak mereka semua. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan pada saat ini memperhatikan Xia Zhenghui yang berpura-pura mati. Xiao Yan pada akhirnya berkata bahwa hal itu belum tentu. Xiao Yan segera memanggil Xia Zhenghui dan berkata jika mereka membuat ilusi yang dapat menjebak ratusan orang di lubang cacing ini apakah Xia Zhenghui pada saat ini bisa melakukannya? Mendengar hal tersebut pada akhirnya Xia Zhenghui pun segera berdiri dan hal itu mengejutkan Duke dan Yuan Chang. Keduanya pada saat ini benar-benar tidak menyangka ada sosok rangka yang masih bisa bergerak. Duke pada akhirnya segera berkata bahwa sosok ini benar-benar bertahan dalam bentuk rangka. Hal ini sungguh pertama kalinya bagi Duke untuk melihat hal seperti ini. Sementara itu Xia Zhenghui pada saat ini tidak menanggapi perkataan dan terkejutan kedua orang tersebut. Xia Zhenghui segera berkata sambil tersenyum aneh kepada Xiao Yan. Xia Zhenghui menjelaskan bahwa dirinya memang memiliki ilusi jiwa di sini tetapi itu hanya bisa menjebak puluhan orang. Jika harus menjebak 100 orang Xia Zhenghui khawatir harus meminta bantuan kekuatan spiritual keadaan suci dari Tuan Muda Xiao Yan. Jika mereka bekerja sama maka ada kesempatan bagi mereka untuk melakukan hal tersebut. Tetapi meskipun begitu bagi seorang Dosian Bintang 2 mereka tidak akan terjebak terlalu lama. Ketika mendengar Xiao Yan memiliki kekuatan jiwa keadaan suci baik Duke dan Yuan Chang pada saat ini melihat Xiao Yan dengan tatapan heran. Pada akhirnya mereka mengerti mengapa Xiao Yan memiliki kepercayaan diri untuk bertempur melawan Dosian Bintang 3. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata kepada semua orang. Xiao Yan menjelaskan jika pihak lain tahu bahwa Xiao Yan memiliki 500 titik energi di tangannya tentu saja mereka akan jatuh ke dalam perangkat dan itu merupakan langkah pertama. Mendengar hal tersebut Duke dan Yuan Chang pada saat ini segera tersadar dan bertanya seberapa percaya dirikah Xiao Yan. Xiao Yan pun lanjut menjelaskan bahwa jika mereka bisa menghandle 100 orang ini maka Xiao Yan memiliki kepercayaan diri 50%. Mendengar hal tersebut pada saat ini keduanya benar-benar sangat bersemangat. Mendengar 50% ini ekspresi Duke dan Yuan Chang meningkat pesat. Setidaknya kepastian 50% ini bagi mereka dapat dianggap sebagai sesuatu yang menjanjikan.
Pada akhirnya keduanya pun segera berkata jika ada kemungkinan 50% mereka akan siap untuk bertempur. Melihat hal tersebut Xiao Yan pun mengangguk dan pada saat ini menghela nafas lega. Xiao Yan berpikir jika mereka menambahkan pasukan yang sebelumnya tentu saja mereka akan memiliki persentase kemenangan yang lebih besar. Sementara itu di sisi lain di suatu tempat di lubang cacing labirin 4 atau 5 bahtera mengelilingi satu bahtera pada saat yang bersamaan. Ini adalah perampokan dan pemimpin di antara mereka pada saat ini memerintahkan satu bahtera yang mereka kepung untuk menyerahkan kartu energi mereka. Di 4 atau 5 bahtera ini mereka semua mengibarkan bendera besar yang bertuliskan kemarahan perang. Ada lebih 100 orang yang melayang-layang dengan kekuatan agung. Sementara itu di tengah-tengah pengepungan bahtera ini terlihat puluhan orang berwajah pucat. Seorang pria di tengah bahtera yang dikelilingi pada saat ini segera membuka mulutnya untuk berbicara. Dirinya berkata bahwa mereka saat ini ingin pergi ke bintang Hongmeng untuk mengikuti kompetisi. Mendengar hal tersebut pada saat ini ledekan dari kerumunan orang-orang dinasti kemarahan perang segera terdengar. Salah seorang di antara mereka berkata bahkan bahtera ini tidak bisa melewati kelompok mereka. Bagaimana mungkin mereka masih bisa berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam? Mendengar hal tersebut pria yang memimpin bahtera yang dikepung pada saat ini menyadari bahwa situasinya pada saat ini benar-benar buruk. Dirinya pada akhirnya segera berkata bahwa mereka hanya memiliki 100 poin energi di tangan dan mereka bisa mengambilnya. Menanggapi hal tersebut seorang pria parubaya dari dinasti kemarahan perang segera berbicara. Dirinya berkata bahwa pria ini adalah orang yang mengetahui keadaan saat ini, tetapi dirinya khawatir dengan 100 poin energi ini tidak akan dapat membeli nyawa mereka. Mendengar hal tersebut Fang Zhao pun pada saat ini segera mengerutkan keningnya. Dirinya berkata sepertinya mereka tidak akan membiarkan kelompok Fang Zhao pergi hidup-hidup. Sepertinya baik mereka menyerahkan energi ataupun tidak mereka benar-benar akan membunuh kelompoknya. Menanggapi hal tersebut pria parubaya itu pun seketika tertawa dan berkata jika dirinya bisa menerima 3 pedangnya maka dirinya akan melepaskan mereka dan mereka benar-benar bisa untuk segera pergi. Tetapi jika dirinya tidak bisa menerima pedang darinya maka dirinya benar-benar tidak pantas untuk mengikuti kontes 10.000 alam. Mendengar perkataan dari pria parubaya itu pun si pria pada saat ini segera bertanya apakah itu benar. Di belakang si pria pada saat ini terlihat ada seorang wanita cantik dengan ekspresi ketakutan di matanya. Tangan kecilnya memegang erat lengan pria yang berada di hadapannya. Dirinya hanya meminta si pria pada saat ini untuk berhati-hati. Menanggapi hal tersebut si pria pun segera berkata kepada sosok wanita yang bernama Sandau. Dirinya berkata agar Sandau pada saat ini jangan khawatir. Setelah itu sosoknya pun segera menatap ke arah pria parubaya. Pria itu segera melambaikan kapak perangnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Dirinya berkata bahwa dirinya yang bernama Gulin datang untuk menerima nasihat. Menanggapi hal tersebut pria parubaya segera berkata bahwa dirinya tidak tertarik dengan namanya. Karena dirinya pada saat ini akan segera mati maka dirinya harus mengerti dengan jelas dan mengingat nama pria parubaya ini. Pria parubaya itu segera memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Dugu Yeshan. Setelah berbicara pada saat ini dirinya menunjukkan ekspresi haus darah, wajahnya menyeringai dengan ada noda darah di sekitar mulutnya. Sementara itu sosok pria yang bernama Gulin pada saat ini terkejut menyadari bahwa pria yang berada di hadapannya adalah Dugu Yeshan. Dirinya tanpa sadar bergumam apakah ini adalah Dugu Yeshan orang yang membunuh 4 orang Dosian bintang 2. Setelah berbicara pada saat ini pupil matanya tiba-tiba menyusut menatap ke arah Dugu Yeshan. Sementara itu di sisi lain Dugu Yeshan pada saat ini hanya tersenyum sebelum akhirnya melesat dengan pedang miliknya ke arah Gulin. Pada akhirnya pertempuran di antara keduanya pada saat ini segera terjadi. Lesatan pedang pertama pada saat ini segera melesat ke arah Gulin. Benturan pertama ini benar-benar membuat Gulin pada saat ini merasa kesusahan. Pada akhirnya Gulin berhasil melewati pedang pertama dan pada saat ini pedang kedua segera kembali dilesatkan. Gulin seketika menyadari bahwa kekuatan lesatan pedang kedua ini lebih kuat. Gulin pada akhirnya benar-benar tidak bisa bertahan dan benar-benar kewalahan.
melihat Gulin yang pada saat ini benar-benar kesulitan. Wanita yang berada di bahtera pun seketika berteriak. Gelombang kuat meletus dari tubuhnya untuk sesaat dan tubuh dari Du Guixian pada saat ini sedikit terhenti. Du Guixian tiba-tiba menoleh dan menyipitkan matanya dan tanpa sadar bergumam bahwa itu adalah aura yang sangat kuat. Merasakan aura yang baru saja melonjak, Du Guixian berkata sepertinya kekuatan wanita ini setidaknya mencapai bintang 4 dosian, tetapi Du Guixian memandang wanita itu dan menunjukkan keraguan. Dengan hati-hati dirinya merasakan kekuatan wanita tersebut dan kekuatan wanita ini hanyalah seorang dosian bintang 1. Du Guixian pun berpikir mungkinkah ini adalah sebuah ilusi. Pada akhirnya dirinya segera menenangkan dirinya dan mulai kembali melesat ke arah Gulin. Pedang kedua pun benar-benar dilesatkan dengan Du Guixian yang pada saat ini tertawa terbahak-bahak. Pada akhirnya di tengah-tengah benturan ini terdengar suara robekan di antara daging. Daging dan darah di perut Gulin pada saat ini langsung terkoyak dan mata Gulin ketika memerah. Seteguk darah tiba-tiba memuncrat dengan Gulin yang pada saat ini benar-benar terluka. Melihat hal ini mata wanita itu pun seketika berkaca-kaca. Dirinya pada akhirnya segera meneriakkan nama saudaranya dan pada saat ini auranya kembali meledak. Tubuh semua orang yang berada di sekitar juga segera dihancurkan hingga mati oleh kekuatan yang baru saja melonjak. Segera setelah itu sosok wanita itu pun melayang keluar dan mengangkat telapak tangannya. Telapak tangan besar setinggi ratusan meter segera terkondensasi di depannya dengan kekuatan yang sangat kuat. Wanita itu segera melesatkan telapak tangan tersebut kepada Du Guixian dengan keras dan Du Guixian pada saat ini benar-benar bercucuran keringat. Dirinya tanpa sadar bergumam sungguh sangat sial karena dirinya tidak bisa bergerak. Namun pada akhirnya dengan seluruh kekuatannya Du Guixian pada saat ini benar-benar berhasil melepaskan diri. Dirinya pada akhirnya segera melesat tetapi pada saat ini dirinya masih terkena pukulan dari telapak tangan. Seteguk darah segera dimuntahkan dan matanya pada saat ini langsung memerah. Du Guixian pun segera menoleh ke arah gadis tersebut dan bergumam membawa kekuatannya berada di bintang 4 dosian dan bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Sementara itu di sisi lain wanita itu pun memeluk Gulin yang terluka parah dan Gulin pada saat ini hendak memberikan beberapa instruksi, tapi tiba-tiba Gulin pun jatuh pingsan dengan aura yang pada saat ini menjadi semakin melemah. Wanita itu pun seketika menangis terseduh-seduh meratapi Gulin yang pada saat ini benar-benar jobrak. Sementara itu Du Guixian pada saat ini benar-benar menderita kerugian. Dirinya pada akhirnya memerintahkan semua pasukannya untuk segera mundur. Dirinya pun melambaikan tangannya tetapi pada saat yang bersamaan di antara bahtera dari dinasti kemarahan perang seorang pria datang perlahan dan melirik ke arah wanita yang memegang Gulin. Pria tersebut segera berkata bahwa wanita ini tampak sedikit agak aneh. Melihat sosok yang muncul semua orang segera menyadari bahwa itu adalah sosok pemimpin yang bernama Luo Lun. Tubuh Luo Lun pada saat ini segera bergegas dengan kelima jari yang terulur. Telapak tangannya berubah menjadi cakar dan dirinya segera meraih wanita tersebut dengan ganas. Sementara itu ekspresi dari wanita yang baru saja mengeluarkan kekuatannya pada saat ini tiba-tiba terlihat seperti seorang penakut. Auranya pada saat ini hanya berada di sekitar dosian bintang 1. Wanita itu pada akhirnya memejamkan matanya seolah-olah dirinya bersiap untuk menerima kematiannya. Pada akhirnya sosok Luo Lun pun sudah berada di hadapan wanita tersebut. Tetapi saat cakar hendak mencabik-cabik wanita tersebut pada saat yang bersamaan semburan api segera muncul di antara kabut gelap. Area di sekitar tiba-tiba diterangi oleh pilar api dan Luo Lun pada saat ini tiba-tiba terkejut. Mau tidak mau dirinya segera memutar tubuhnya dengan paksa untuk menghindari serangan pilar api. Setelah dirinya mundur dan menstabilkan sosoknya pada akhirnya, setelah Luo Lun menstabilkan tubuhnya dirinya pun segera berteriak dengan marah, siapakah yang berani ikut campur permasalahannya dalam menculik janda Tobrut? Setelah itu dirinya segera menatap ke arah pilar api di kejauhan dan melihat sebuah bahtera yang tersembunyi di balik kabut. Sementara itu di sisi lain di dalam bahtera yang tersembunyi pada saat ini terdengar suara yang berkata bahwa ini adalah perampokan para Tobrut atau naga bonar.